Ya saluang lagi itu bagian dari nopo takwil. Terus apa kan wonten babnya itu di etkon itu bab muhimil ikhtilaf. Itu memang dibabkan oleh ulama-ulama ulumul Quran apa? Muhimil ikhtilaf. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling benturan. Ayat-ayat yang dohirnya itu saling nopo benturan. Jadi misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Itu ada periode di mana kita ngalami posisi mas'ulun ditanya. Ya, ada posisi di mana kita ngalami periode apa? Mas'ulun ditanya. Nah, terus tapi juga ada periode di mana istilahnya fahum la yatasaalun. Dia tidak ngalami saling tanya. Jadi ada periode ya berarti gini, kalau pas mahsyar itu bahkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tapi nanti itu ada periode di mana orang itu saling mensafaati. Berarti periode syafaat ya ada halun, ada satu keadaan. Tidak saling mengenal juga satu keadaan. Sehingga nanti terus faktanya ya gitu. Misalnya ada periode di mana yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi Wabi itu ya satu periode. Tapi nyatanya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kalau zumaro artinya kan tidak saling apa? Tidak saling lari, tapi ketemu. Biasa orang lagi. Pada akhirnya kita di surga kan zumaro. Kalau zumaro itu saling yafiru apa enggak? Enggak kan? Makanya itu cara saya takwilan paling bagus itu. Jadi takwilan paling bagus itu menurut saya dikatakan Ibnu Abbas saja. Jadi kondisi-kondisi yang di Quran itu halan duna halin. Ya bukti paling gampang tadi, ada kondisi di mana yauma yafirul mar'u min akhi, tapi pada akhirnya nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berarti kan ada bareng-bareng. Ya ada kondisi saling lari. Syafaat juga gitu. Ada yang apa yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atawa biqalbin salim. Nah, ru'yatullah juga gitu, ketika Allah nafar ru'yah itu artinya fid dunya. Nanti kalau membolehkan ru'yah ya yauma idzin kan jelas Quran ngetikan apa wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiyah. Itu kan jelas ada kalimat yauma idzin apa? Yauma idzin yauma idqamatis saah, di hari terjadinya kiamat. Atau di hari orang mukmin telah masuk surga. Lah itu Allah asbatar ru'yata. Allah menetapkan ada ru'yah. Berarti mafhumnya apa? Ru'yah itu terjadi yauma dakhalal mu'minuna apa? Al jannah. Berarti fid dunya tidak nadhirah. Itu lebih gampang ketimbang nakwil apa? Ikhatoh dan tidak ikhatoh. Jadi berarti nafyur ru'yah niku napa? Fid dunya. Nanti wujudur ru'yah atau isbatur ru'yah fil akhirah. Itu lebih gampang karena nyatanya dari awal Allah ngendikan apa? Yauma idzin, bahwa melihatnya itu yauma idzin, di hari terjadinya kiamat atau di hari orang mukmin telah masuk apa? Surga. Niku cara kula lebih gampang. Terus ada beberapa takwilan gini wow gini apa? Pokoknya semua ayat sing yuhimul ikhtilaf. Jadi ma yuhimul ikhtilafa niku ditakwil halan duna halin. Jadi misalnya gitu seterusnya. Misalnya wal walidatu yurdina auladahunna, ya mesti walidat yang kondisinya normal sehat. Ya sudah yurdina auladahunna. Tapi ada kondisi di mana walidat itu tidak boleh menyusui. Misalnya dia sakit atau cerai. Makanya ketika pangeran wa in ta'asartum fasaturdi ulahu ukhra. Jadi kalau ada kondisi tertentu seorang ibu tidak bisa menyusui kata Allah fasaturdi ulahu ukhra. Nanti ya ada saja yang menyusui. Berarti ada kondisi irdo ya halun. Ya satu kondisi. Tidak menyusui ya satu kondisi, bisa menyusui orang lain satu kondisi. Dan itu paling gampang menurut saya. Misalnya ya fikih kan begitu terus. Misalnya orang tidak punya wudu itu haram megang Quran. Tapi ketika Quran itu jatuh di jalan dan itu sangat potensi terhinakan, maka orang hadas pun wajib mengambil. Nah itu kan otomatis hukum-hukum seperti itu. Berarti hukum la yamassuhu ilal mutahharun satu kondisi, satu kondisi. Tapi ada kondisi lain yang orang tidak suci pun harus megang Quran. Misalnya Quran jatuh fi mustaqdzarin, di tempat yang tidak baik lah. Nah, itu paling gampang menurut saya. Terus
Makanya kata Imam Suyuti wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, itu paling gampang Pak. Ayat tidak ru'ya itu hanya tertentu fit dunia. Sekali fil akhirat itu ikutnya ayat wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Niku paling gampang. Terus ada yang mentakwil au yukhitu bihi ilman, maksudnya yang dinafikan itu kita ikhatoh, tahu Allah secara detail, itu tentu dinafikan. Meskipun kita di surga pun tidak akan tahu Allah secara detail, karena kita bagaimanapun tetap makhluk dan Allah itu selalu laisa kamitslihi syai'un. Itu juga takwilan. Tapi takwilan itu lebih jelimet kalau gampang yang tadi. Terus qad ja'akum basairu mir rabbikum, telah datang kepada kalian hujjah itu logika tentang kebenarannya Allah Ta'ala. Faman absara fali nafsi. Terus niki kula bolak-balik matur dawe Syekh Nawawi Banten dengan tafsir Munir itu. Kalau ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, pokoknya kalau ada ayat yang menerangkan pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Pada akhirnya pasukan Islam itu menang. Itu Imam Syekh Nawawi nakwil pasukan Islam yang dimaksud adalah argumentasi bil hujjat wal barohin, logika. Amma bisaulah fala, kata beliau dari awal kalau secara kekuasaan itu tidak. Maksudnya itu tidak harus. Gini karena ketika Nabi dan orang kafir, saya ulang lagi, Nabi dan orang kafir itu kalau perang loh ya, bukan perang. Itu kadang Allah pakai status Muhammad ya Nas, orang kafir juga Nas. Saya ulang lagi ya, ketika Nabi perang secara fisik itu kadang Allah pakai status Muhammad ya An-Nas, orang kafir juga An-Nas. Sehingga bisa saja karena ini sama-sama An-Nas, itu Nabi kalah. Seperti yang dialami beliau di perang Uhud. Dan itu istilahnya pangeran resmi, watil kal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau sama-sama An-Nas ini potensinya mudawalah itu ya bisa menang, bisa kalah. Tapi kadang-kadang Allah itu pakai status ini hak, Muhammad itu hak, kafir itu batil. Kalau seperti ini pasti Muhammad menang, orang kafir kalah. Karena pertarungannya hak dan batil. Itu memang paling jelimet di ilmu tafsir. Saya ulang lagi, itu paling jelimet di ilmu tafsir. Syekh Nawawi itu ketika di Mekah itu pas Indonesia dijajah Belanda. Bahkan di antara beliau tidak mau pulang ke Indonesia karena Indonesia dijajah Belanda. Begitu juga Syekh Mahfud Termas, Syekh Abdul Manan. Sehingga beliau itu kan ya kepikiran, wong Islam mesti menang, nyatanya Indonesia cek kalah, dia ini menangi kemerdekaan. Bukan menangi apa? Sehingga beliau semuanya ulama dulu, apalagi ulama Mesir, itu semuanya dikooptasi Prancis dulu. Zaman pas ngarang kitab itu udah dikooptasi apa? Prancis. Itu mesti ngalahkan itu pasukan Allah menang itu bil barohin wal hujjat, dengan logika. Ya dengan apa? Logika. Sehingga kalau bolak-balik anggar matur teng pangeran, kula anggar pas tahajud niku kula manjen luwih siap ketemu pangeran. Donya ku di Barno. Itu misalnya Barno iku senak anak kira-kira potongan soleh, kuliah ning Amerika, ning Australia Barno. Asal raine ra iso soleh. Mbok niru bapake, mbok niru gurune, pokoke raine ku ra iso soleh. Ya istikharah ra iso soleh ta ora. Raine wae delok atine, ati ora ketok. Raine kan ketara. Musimahum fi wujuhim minas sujud. Ora ketara, anak mdendur ta ora kan ketara. Nanti asal anak itu duwe nur, saya ulang lagi, duwe nur. Iku kok ning diwae, iku nur ku menang. Jadi kelebihane nur ngeten, nur ku cahaya. Mbok peteng dedet kaya apa, iku ana uplek iku tetep dadi sinar. Iku kelebihane nur. Dadi ora kudu lampu padang, ora kudu listrik sing wattnya tinggi. Mbok uplek lah iku tetep bersinar. Mbok kunang-kunang lah tetep bersinar. Nggih ngene. Mulane kejugeman gedeng santri goblok kejugeman. Iku tetep barokah ngono. Dua kok Papua terus kok NTT ngono tetep. Yang salah wong karo anu uplek kok jejes tongkring kok dolim. Jadi kula nu kadang ngrasa dolim. Termasuk kula nu mahjubno sampean ngrasa dolim. Sajane salahmu karo anu uplek kok jejer tongkring. Iku ngani ngoyo. Akhire isane kasut tok malah lara kabeh. Kula baleni malih ya. Kula tanggung jawab nganti ketemu pangeran. Jadi kalau berkali-kali sholat ngarepe pangeran itu pokoknya mazhabun al-Qawahabi.
Kalau delok makalah Syekh Mahfud, Basim Asyari, makalah sinten ya, Syekh Nawawi. Niku tak titeni. Apalagi ulama-ulama Mesir lebih ngeri lagi. Karena beliau-beliau ngarang kitab ketika Mesir dijajah Perancis, Indonesia dijajah Belanda. Sehingga setiap janjinya Allah orang Islam pasti menang, itu kan yo mikir, muni menang nyatane kalah. Muni ra bakal menang ya suatu saat menang. Akhirnya ya sing karuan menang itu apa? Ya bil hujat wal barohin. Yang mesti menang itu adalah logika, yaitu andekan diadu logika. Ya diadu logika. Misalnya milih mana jagoan tunggal itu 1 apa 3. Tentu orang milih 1. Di mana-mana pemenang itu 1. Terus milih mana alam yang wujud ini diciptakan oleh ketiadaan dengan diciptakan oleh zat sing wajibil wujud. Mesti secara logika orang milih wajibil wujud. Karena nggak mungkin mewujudat untuk diciptakan al-adam. Begitu juga terus gitu. Lan kula niku mboten kuwatir nek sampean dhe anak sekolah ning Australia ning Jerman asal tak diraine ra iso lah. Iku tetep kemungkinane iku wong Jerman sing anut anakmu ora anakmu sing anut wong Jerman. Karena kekuatan hidayah ini luar biasa. Coba sekarang mahasiswa udah biasa pacaran. Itu ketika di Inggris di Jerman udah gawe masjid, gawe komunitas muslim dan banyak yang tertarik menjadi muslim. Itu udah ora tau ngaji jalalan. Ya ora hafid. Karena nurul iman itu tetap akan mengalahkan apa dzulamus syirki atau dzulumatis syirki. Tetap asal wong Islam itu Allah mensifati dirinya apa Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan. Jadi sebenarnya kita ini hanya butuh status amanu. Asal kamu sudah iman itu Allah mensifati dirinya Allah sendiri. Itu Allah mensifati dirinya yukhrij, saya akan mengeluarkan. Jadi kita hanya butuh status amanu. Setelah kita amanu, Allah mensifati dirinya apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jadi kita harus butuh ila darajatil iman. Setelah kita ila darajatil iman, maka hubungan Allah dengan kita adalah yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kita pasti dikeluarkan minadz dzulumati ilan. Jadi kira usah khawatir anak mending dinti asal tadi loh ya. Kowe memastikan nih anak iki amanu. Amanu sing standar pangeran. Ora standar KTP. Paham ya? Jadi untuk lisensi kan ketoro. Anak di nur ora ketoro, judul bapake, bulet, bahaya tambah meneh. Mong kowe nasab akhir menuk tunggu lametung. Ruwet meneh. Paling kiai ning Jawa iku jarang nasab nganti 5. Paling bapak mbah wis. Ayo ngaco ngene. Sing iso nyebut kiai, sing iso nyebut mbah nganti parah. Gak, maksudnya bapak itu cek rontok Arab jenis ngerbayi buyute. Kira-kira, sengwis kiai ketat-ketat so ekstrim itu. Bayi cek katokan cek yakin, asal wong Jawa loh. Mayoritas maksudku. Kadang cerita aku ya kiai cerita aku, mbahku ya orang sholat bagus. Paling sing nasab top kan siji sekarwan habaib nomor kiai sing turun wali. Songo, tapi kan kena dihitung ngono.